Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian fiqih kita dalam kitab Al-Mabadi Fiqhiyah juz 3, yang mana pada pembahasan malam ini kita masih melanjutkan kepada adab-adab istinja dan adab-adab ketika di dalam kamar mandi. Mengadab ini penting, bahkan seringkali Allah Subhanahu wa taala menjadikan adab ini syarat diterimanya amal. Beda, amal yang sah sama yang terima ini beda. Ada kalanya amal itu sah tapi tidak diterima oleh Allah. Seperti orang yang sholat make sarung gosok, ya, sarung temen dia pakai gak make izin, atau memakai sajadah curian. Yang seperti ini sholatnya sah, tapi karena dia gak beradab maka gak dapat pahala. Dalam puasa bagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda, khamsun yufatirna shaim. Ada 5 hal yang menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Puasanya sah, tapi gara-gara 1 dari 5 hal ini maka gugur pahala. Di antaranya al-kadzib, bohong. Ya, berbohong dosa, tapi bagi orang berpuasa jika berbohong maka batal pahala puasanya. Puasanya sah, cuman gak ada pahala. Kemudian namimah, padu domba, al-ghibah, ngomongin orang, ya sampai 5 itu. Dalam bab sedekah demikian. Sedekah itu yang penting ada orang yang menerima sedekah atau instansi, kemudian ada yang disedekahkan, maka sah sedekahnya. Adapun pahala, belum tentu. Ada adab. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil mandi wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-man, nyebut-nyebut pemberian, baik itu kepada orang yang diberi atau kepada orang lain untuk menunjukkan kebaikan dia. Wal adha, atau batal dengan menyakiti orang yang diberi. Contoh ngasih dengan ngelempar, ya, atau ngasih sambil ngomel. Nah, seperti ini ya, terjadi sedekahnya sah, tapi nggak ada pahala. Kenapa? Karena dibatalkan pahala itu dengan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti. Nah, sehingga adab ini sangat penting dalam syariah. Nah, di sini katakan lanjutkan kepada adab-adab istinja. As-salis, yang ketiga, an yabta'id an a'yunin nas hatta la yarahu ahadun, yaitu menjauh daripada pandangan orang. Menjauh daripada pandangan orang ketika istinja, ketika dia buang air, itu sunnah. Ya. Ini sunnah di sini jika dia buang air dalam keadaan menutup. Tapi kalau buang airnya terbuka aurat, hukumnya wajib untuk menjauh. Kalau memang tidak bisa buang air kecuali dia buka aurat, hukumnya wajib dia menutup.
hatta la yarahu ahad, sehingga tidak dilihat oleh orang lain, wala yusma' sautu ma yakhruju minhu, dan tidak didengar suara yang keluar darinya, ya. Wala yushammu rihu, dan agar tidak dicium aroma yang keluar dari jalan belakang atau depannya. Itu diantara adab ketika kita buang hajat. Bahkan di dalam kitab adab disebutkan, kalau kita ini meludah atau membuang ingus atau berdahak, ini dianjurkan untuk dihilangkan bekasnya, untuk diinjek, ya, digosok-gosok sampai nggak kelihatan. Sebab kalau kelihatan, yang melihat ini merasa jijik, dan itu menyakiti perasaan orang yang lihat. Ya kalau dia cuma sakit, tapi kalau sampai terucap ucapan kotor gara-gara dia melihat itu, hukumnya yang menyebabkan orang itu berucap kotor juga dapat dosa. Sehingga disebutkan di dalam adab buang air itu, jangan membuang air di tempat berkumpulnya orang. Sebab kenapa? Nanti orang yang di situ akan terganggu, dan kalau ada yang mengucapkan kotor, penyebab ucapan kotor ini juga dapat dosa. Di samping tadi yang ucap juga dosa, tapi yang apa penyebabnya ini, ya itu juga dia dapat dosa juga. Nah, sehingga Rasulullah sabda, ittaqul mala'in, jauhilah tempat-tempat yang mendatangkan laknat. Apa? Mendatangkan orang bilang, tak laknat ini. Seperti ini. Ucapan seperti ini gara-gara mungkin diantaranya membuang hajat sembarangan, seperti itu. Yang keempat, an yastanjia biyadihil yusra. Ya, sunnah yastanjia, beristinja dengan tangan kirinya. Di tangan kiri ini memang digunakan untuk hal-hal yang bersifat kotor, ya. Nah itu. Wa an yaghsilaha qabla istinja wa ba'dah, dan sunnah membasuh tangan tersebut sebelum istinja dan setelah istinja. Nah, yang kelima, an yastabri ma kharaja minhu, yaitu memastikan keluar segala sesuatu yang keluar darinya. Ini diantara adabnya. Di sebagian kitab disebutkan, diantaranya adalah yaitu tidak kita beristinja atau buang air dalam keadaan telanjang. Itu diantara yang sunnah demikian. Kemudian makruh, masuk kepada makruhatul istinja, hal-hal yang makruh ketika istinja. Yang pertama, al-baul fil ma'il katsir. Ya, buang air di air yang banyak. Nah, ini makruh. Kenapa makruh? Karena orang jijik, dan itu menjadikan orang tidak mau pakai. Walaupun istilahnya jika tidak ada perubahan, hukumnya tetap suci. Cuman orang lihat kita isinya buang air situ, malas orang mau pakai. Ya, walaupun istilahnya tidak apa-apa, pakai wudu tidak apa-apa selama tidak terdapat sifat-sifat najis. Nah, cuman kalau sudah kadung jijik ini repot. Ya, sudah kadung lihat itu dia mau pakai malas. Nah, ini di sini makruh. Kenapa? Akhirnya air yang banyak tersebut enggak terpakai gara-gara ada yang buang hajat di air yang banyak itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, hamlu ma fihi dzikrullah. Termasuk yang makruh membawa sesuatu yang di situ ada tulisan Allah. Ya. Di sini memang ulama khilaf. Ada yang bilang enggak boleh, ada yang bilang makruh. Ya. Mau itu tulisan Allah atau tulisan nama-nama al-mu'azzam, nama-nama yang diagungkan, nama nabi, nama malaikat. Ya, sehingga ini penting kalau kita lagi bawa wirid atau apa, jangan dibawa ke kamar mandi. Nah, bahkan disebutkan seperti gambar terompah nabi. Ya, ini banyak itu di kopiah biasanya ada gambar terompah nabi. Ya, ini bagus, tapi kalau masuk kamar mandi jangan dipakai. Termasuk tidak dianjurkan, ya, bahkan makruh
membawa itu. Sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena ada ihana. Ada ihana. Nah, terus bagaimana kalau saya ini membawa tas isinya ada Quran, ada ini. Nah, kalau saya bawa nggak boleh. Saya tinggal di luar takut hilang. Nah, ini bagaimana hukumnya? Saya titipkan ke orang yang saya nggak tahu, saya juga khawatir. Nah, yang seperti ini boleh Anda bawa karena khawatir hilang tadi, tidak masalah. Ya. Yang ketiga, istiqbalul qiblah atau istidbaruha, menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, ketika kita membuat WC, usahakan arah WC itu ke selatan atau utara. Karena posisi kiblat di Indonesia kalau enggak ke arah barat, itu ke arah barat. Kalau membelakangi ke arah timur, belakang kiblat. Sehingga usahakan ketika naruh WC ini, natanya itu ke arah selatan atau utara. Sehingga tidak sampai melakukan yang makruh. Nah, para ulama mengatakan makruh ini jika di tempat yang disiapkan memang untuk buang hajat. Tapi kalau di tanah lapang, hukumnya haram. Bukan makruh lagi. Di tanah lapang yaitu tempat yang memang tidak disiapkan untuk buang hajat. Kita buang air kecil menghadap kiblat, hukumnya haram. Ya, kenapa? Enggak ada sutroh, tidak ada penghalang. Ini makruh di sini maksudnya kalau di tempat yang khusus untuk buang air. Tapi kalau bukan tempat khusus, ya, ini hukumnya bisa haram. Yang keempat, termasuk yang makruh, muqabalatu mahabbirrih, buang air kecil ya menghadap ke ventilasi angin, ya tempat masuknya angin dari luar. Ini makruh. Kenapa? Nah, pas buang air kecil nanti angin dari arah ini masuk nyiprat kemana-mana, sehingga ini yang menjadikan mengapa makruh kita ini tempat ventilasi kencing di depannya. Nah, ini makruh ya. Nah, yang kelima, at-takallum, berbicara ketika buang hajat. Ini makruh. Ya, nyanyi apalagi. Kalau qasidah Ustaz, ini enggak boleh juga. Qasidah di kamar mandi, apalagi baca Quran. Ya, hukumnya enggak boleh. Kadang ada karena takut hantu dia baca qasidah di dalam WC. Ini hukumnya tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Apalagi kalau situ ada nama Allah, nama Rasulullah ya. Nah, bicara ini hukumnya makruh. Li ghairi talabi ma yuzib najasa, kecuali bicara untuk meminta sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Contoh, sudah keburu masuk kamar mandi, ya, sudah buang air besar, tahu-tahu gayungnya enggak ada. Nah, ini enggak apa-apa minta ke samping, gayung, enggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena memang darurat, ya, darurat, tidak masalah. Nah, yang keenam, al-basku wa tamakhut bila hajah, meludah ketika buang air atau membuang ingus, ya, ketika buang air. Ini hukumnya makruh. Apalagi sampai meludahi yang keluar. Nah, ini termasuk makruh, lebih makruh lagi itu. Ya, buang air kecil diludahin air kecilnya. Ini makruh betul, ya. Nah, sangat makruh. Itu kalau di dalam adab buang air. Bahkan memandang, melihat yang keluar termasuk makruh. Ya, melihat yang keluar termasuk makruh. Nah, ini kadang-kadang orang kalau buang air besar sering ngecek itu. Ya, buang air besar dicek lagi. Sama aja bentuknya. Nah, bedanya apa? Masalahnya gini. Manusia itu kalau lihat kotorannya sendiri dia enggak jijik. Tapi kalau lihat punya orang lain sampai ngomong kotor dia. Waduh, ini siapa enggak disiram? Ya. Apa ini? Apa yang diambil dari sini? Memang sifatnya manusia. Kalau dia lihat aibnya, dia mau pembohong, dia ini pelit, dia ini, itu biasa dia, enggak terlalu risih. Tapi kalau lihat temannya pelit, sangat marah dia. Ini orang pelit betul. Lalu dia juga pelit.
Orang kalau ada orang marah, dia nggak suka. Padahal dia pemarah juga. Kenapa? Karena memang sifat manusia, kalau aib itu dari dirinya, dia nggak terlalu membesar-besarkan. Tapi kalau aib itu dari orang lain, nah dia baru menganggap ini nggak pantas dia ini seperti. Padahal dia sendiri lebih parah. Nah, sama seperti kita ketika lihat kotoran sendiri nggak jijik. Tapi kalau lihat kotoran orang lain, kita sangat-sangat marah, sangat jijik. Gitu. Nah, sehingga ini harus dihilangkan. Harus seperti dihilangkan. Yang ketujuh, raf'ul basar ilas sama. Itu makruh ketika buang hajat, mengarahkan pandangan ke langit, ke atas. Ya. Itu makruh. Apa hikmahnya? Allah alam. Ini hikmahnya apa? Kita belum nyampe ke masalah itu. Terus yang kedelapan, qada'ul hajah, membuang hajat tahta syajaratin musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Itu makruh. Kenapa makruh? Karena kalau pohonnya jatuh kena najis, orang malas mau ngambil. Waduh, kena najis. Gara-gara kita buang air di bawah pohon itu. Sehingga di sini hukumnya makruh buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ada kalanya ya, sebagian orang merasa jijik, khawatir kotoran tadi diserap oleh pohon tadi sehingga buah. Dari sinilah mungkin ini bisa disamakan dengan jalalah. Ya, jalalah pakai tasydid itu adalah hewan yang halal dimakan tapi makanannya najis. Kayak contoh kolam lele, di atasnya dikasih kandang ayam. Ya. Kotoran ayam jatuh, yang makan lele. Ini kan lelenya makan najis ini. Nah, ini hukumnya para ulama mengatakan, apa hukumnya hewan yang halal dimakan tapi konsumsinya najis? Ini makruh dimakan. Makruh. Kecuali kita sterilkan dulu, steril. Jadi taruh di kolam khusus, gak ada kotoran sama sekali, 3 hari lah baru boleh. Ya kayak contoh mama naruh lele di sapi tank, ya langsung besar jadi tumbuh lelenya. Tapi bisa boleh gak dimakan? Boleh. Cuman tadi makruh. Ya makruhnya karena dia makan yang najis. Cuman biar enggak makruh, yaitu dihilangkan, disterilkan dulu. Mungkin itu bisa disamakan dengan ini, ya, yaitu dengan pohon yang dia ini karena seringan dibuat buang air besar, buang air kecil, sehingga diserap itu oleh akar. Nah, orang makan buahnya mikir, ini buahnya campur ya makanya. Nah, sehingga di sini makruhnya di situ. Audhillin tajtami'u fihi nas, atau buang hajat di tempat bernaung, ya gardu atau apa terminal, ya tempat orang bernaung yang biasanya orang banyak kumpul di situ. Nah, ini hukumnya sangat tidak baik, bahkan bisa mengakibatkan orang ngomong kotor di situ, dan yang buang hajat dapat dosanya karena penyebab terucapkan ucapan yang kotor tadi gara-gara ada yang buang hajat di situ. Nah, ini sebagian dari hal-hal yang makruh ketika buang hajat. Nah, setelah kita membahas tentang hal-hal yang masalah najis, ya, menghilangkan najis dan sebagainya, maka kita masuk kepada yang menghilangkan hadas. Karena fungsi toharo itu 2, menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Najis tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang masuk kepada menghilangkan hadas, yaitu al-wudu. Hadas ini bagi 2, ada hadas kecil, hadas besar. Dilihat dari apa? Dilihat dari cara menghilangkannya. Ya, bagi 2. Tapi kalau dilihat dari hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas, itu ada 3. Jadi kalau dilihat dari hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas, hadas bagi 3. Ada hadas asghar, akbar, sama kubro. Ya, akbar, asghar, shogir, asghar, kabir, sama akbar. Hadas kecil, besar, sama yang terbesar. Itu kalau dilihat dari haramnya apa yang diharamkan atas yang berhadas tadi. Contoh,
Orang yang nggak punya wudu haram 4 hal. Sholat, tawaf, megang mushaf, bawa mushaf. Orang yang junub, yaitu yang dia pernah hubungan, atau dia keluar mani, keluar sperma, itu ditambah 2 lagi yang haram. Apa itu? Berdiam di masjid sama baca Quran. 4 tadi, ya, ditambah dengan berdiam di masjid dan baca Quran. Untuk yang haid sama nifas, tambahi 4 lagi. Jadi 10. 6 tadi, tambahi 4 lagi. Apa? Lewati masjid, ngelewati. Diem aja nggak boleh. Nah, lewati nggak boleh, apalagi diem. Dia ngelewati masjid, contoh masjid yang ada 2 pintu, dia lewat saja, hukumnya nggak boleh di dalam mazhab kita. Kenapa? Khaufat talwis, takut ngotori. Dalam hal ini para ulama mengatakan kalau pakai pembalut tidak masalah karena nggak sampai kotor. Kalau dulu memang nggak ada pembalut. Kalau sekarang karena ada pembalut, hukumnya tidak haram lagi itu. Ya. Nah, terus yang kedua, ya, tambahannya yaitu puasa. Puasa haram bagi dia. Bagi orang haid dan nifas. Ya. Yang ketiga, berhubungan badan. Orang haid dan nifas, tambahi lagi yang haram apa? Hubungan badan, nggak boleh dia dihubungi sampai suci. Yang keempat, dicerai. Perempuan yang sedang haid itu tidak boleh dicerai. Kalau dicerai sah, tapi dosa yang mencerai. Yang kecuali kalau itu permintaan dari perempuan tadi, tidak apa-apa. Tapi kalau bukan permintaannya, hukumnya dosa. Karena masuk tolak bid'ah, tolak yang bid'ah, ya, bukan tolak sunni. Nah, kalau dilihat dari itu, maka pembagian hadas ada 3. Hadas kecil, hadas besar, hadas yang paling besar. Tapi musannif pengarang di sini itu melihat pembagian hadas dari cara menghilangkannya. Cuman 2 berarti. Itu apa? Ada wudu, ada mandi wajib. Kalau wudu berarti hadas kecil, kalau mandi wajib berarti hadas besar. Nah, sekarang masuk kepada bab wudu. Wudu ini secara bahasa dia kata wadha'ah. Wadha'ah ini artinya bercahaya, bersinar. Kenapa? Karena masuk di dalam hadis Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti umatku itu akan datang di hari mahsyar, hari kiamat, dalam keadaan kaki dan tangan serta wajah penuh dengan cahaya karena bekas wudu. Faman arada an yutila gurratah falyaf'al. Pada siapa yang ingin melebarkan cahayanya, maka kerjakan. Maksudnya apa? Yang ingin lebar cahaya, ya lebarkan juga basuhan. Pas basuh muka, tambahi leher depan dibasuh, telinga dibasuh, kenakan juga. Pas tangan sampai di bawah separuh lengan, pas kaki sampai di bawah lutut, agar lebih banyak cahaya. Itu dari situ. Dalam hadis sebutkan fadilah wudu, Rasul bersabda, man tawaddo'a fa asanal wudu. Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, itu dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya, kharajat khadaya, akan keluar dosa-dosanya dari tempat-tempat yang dibasuh wudu tadi. Dan itulah para ulama mengatakan bahwasanya wudu dapat menghilangkan dosa-dosa kecil seperti mata, ya, telinga, macam-macam, mulut, ya, yang kecil-kecil. Ya, tapi yang besar-besar itu harus pakai taubatan nasuh, taubat yang benar-benar. Wudu arba'ah. Syaratnya wudu ada 4. Ya, syarat itu adalah sesuatu kewajiban tapi belum masuk di dalam area ibadah. Kalau rukun kebalikannya, suatu yang wajib tapi masuk dalam area ibadah. Di sini beliau mengatakan syarat wudu itu ada 4. Yang pertama, an yakunal mutawaddi muslima. Orang yang wudu harus muslim. Kenapa demikian? Karena wudu suatu ibadah yang perlu niat. Sementara syaratnya niat harus muslim. Orang kafir nggak bisa berniat karena dia tidak ada Islam, dia belum berislam. Jadi di sini wudunya orang kafir nggak sah.
Kecuali, ada kecualinya. Kecuali untuk seorang kafiroh, kitabiyah, perempuan yang kitabiyah, yang dia menikah dengan seorang muslim, dia wudu untuk biar halal bagi suaminya. Hukumnya ini tidak apa-apa. Wudunya dia karena biar halal untuk disetubui oleh sang suami yang muslim tadi. Walaupun di sini sangat banyak syaratnya ya. Untuk seorang kitabiyah dinikahi oleh muslim, itu syaratnya harus nenek moyangnya, kakek moyangnya ini sudah Kristen sebelum Nabi diutus. Dan itulah sembelihan orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, itu dianggap boleh kita makan. Boleh, tapi dengan syarat dia sudah tulen, Yahudi tulen. Maksudnya apa? Kakek moyangnya sudah Yahudi sebelum Nabi Isa diutus. Ini Indonesia nggak ada, Pak. Eropa nggak ada semua, karena Eropa baru-baru aja. Rata-rata di mana? Israel. Israel itu rata-rata tulen. Yahudinya tulen, Kristennya tulen. Kalau Kristen Indonesia nggak bisa, nggak ada yang tulen, karena mereka muncul rata-rata di zaman penjajah Belanda. Dan itu dekat-dekat setelah Nabi diutus jelas. Nah, Kristen yang tulen itu yang kakek moyangnya dia sudah Kristen sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu enggak nemu kita kecuali di Israel saja. Nah, karena itulah sebagian Muslim di Israel itu istrinya ada yang Yahudia, ada yang Nasronia, karena memang tulen, Kristennya tulen. Cuman kalau bab ini kita buka di umum repot, artinya membolehkan nikah antara agama. Nah, padahal lain, Kristen yang sana lain dengan Kristen yang sini, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, an yakuna mumayyiz, ya, yang wudu ini harus mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu seorang anak yang sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Walaupun belum balik, dia sudah sah wudu. Karena itulah anak yang belum tamyiz, umur 3 tahun, 4 tahun, yang belum tamyiz, belum bisa cebok sendiri dia, hukumnya tidak sah wudu. Kalau nggak sah wudu, tidak boleh bagi orang tua memegangkan mushaf kepada anak tersebut. Kadang ada anak bayi dikasih Quran, ya ini masya Allah, bayi-bayi sudah senang Quran. Ini yang dosa orang tuanya, bukan anak bayi itu nggak dosa. Yang dosa orang tua. Kenapa kok ngasihkan Quran kepada yang berhadas? Dia berhadas, dosa, saya wudunya nggak sah karena dia belum tamyiz. Nah, karena itulah kalau belajar Iqra enggak apa-apa. Belajar Iqra anak-anak yang masih kelas umur 3 tahun 4 tahun silahkan, karena Iqra bukan Quran. Tapi kalau dia sudah tamyiz, nah ini boleh megang Quran, dia boleh, dibolehkan. Asal tadi wudunya sah ya. Yang ketiga, alla yakuna ala a'dha'il wudu' ha'il. Tidak terdapat pada anggota wudu suatu penghalang yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Seperti apa? Kasyam'in, seperti lilin, ya, ada lilinnya. Wasyahmin, atau lemak, ya, ada lemaknya. Ini harus dihilangkan dulu lemaknya ini, ya. Wa gumasi'ain, atau kotoran mata, ini harus hilang dulu. Nah, atau cat, ya, cat ini termasuk penghalang. Atau seperti tato juga penghalang. Nah, tato ini kayak apa ini? Nah, tato ini kalau dipasangnya, ya, dimasang tato ini sebelum balik, hukumnya nggak wajib dihilangkan. Contoh bayi-bayi ditato umpama, ya, masih bayi ditato, hukumnya nggak wajib dihilangkan. Karena waktu dia bertato masih belum mukallaf. Hukum tato bagaimana? Hukum tato hukumnya dosa besar. Karena masuk dalam sabda Rasulullah, la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang-orang yang mentato dan yang minta ditato. Yang nato, walaupun dia nggak bertato, dia dosa juga. Yang bertato, apalagi, ya, dosa juga. Kalau sudah la'ana itu berdosa besar, karena laknat yang masuk. Nah,
Atau seperti lipstik juga sama ya. Lipstik ini juga mencegah sehingga harus dihilangkan dulu. Kalau hanya sisa warna saja tidak apa-apa. Ya, lipstiknya hilang Ustaz, tapi warnanya masih ada atau sisa warna tidak apa-apa, cuman bekas. Ya, atau apa namanya itu? Pupur ya. Bedak juga sama itu. Nah, itu harus dibersihkan dulu agar air masuk. Bahkan sesuatu yang dapat merubah air, hukumnya wajib dihilangkan. Seperti apa? Minyak. Ada minyaknya, dihilangkan dulu. Kenapa? Karena kalau air kena minyak, dia sudah berubah, enggak menjadi tohir mutohir lagi. Ya. Atau ada pewarnanya, ini sama, pewarna. Pewarna ini kalau kena air, maka airnya sudah bukan mutohir lagi. Sehingga pewarnanya itu dihilangkan wajib. Baru dia berwudu. Yang keempat, alla ya'taqid. Ini tadi masalah tato belum beres. Nah, kalau bertatonya setelah balik, maka hukumnya wajib dihilangkan. Dengan syarat jika dalam menghilangkannya tidak menghilangkan fungsi kulit atau fungsi tubuh yang lain, organ tubuh. Tapi kalau mengakibatkan cacat, hukumnya enggak wajib, ya. Tapi sekarang sudah ada laser menghilangkan tato, sudah ada lasernya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk enggak menghilangkan, enggak ada alasan. Yang keempat, alla ya'taqid fardhan min furudihi sunnah. Tidak boleh meyakini satu daripada rukun wudu dianggap sunnah, enggak boleh. Dan itulah wajib untuk mensahkan wudunya seseorang, dia harus ngerti rukun wudu. Ya, harus ngerti. Kenapa? Khawatir kalau yang rukun dianggap sunnah, ini yang bahaya. Tapi kalau dibalik tidak apa-apa. Contoh, dia menganggap semua yang diwudu wajib semua. Mulai kumur, menghirup air, wajib semua. Hukumnya tidak apa-apa, tetap sah wudunya. Cuman tadi repotnya dia kalau di masyarakat gampang ngeritik orang. Orang nggak kumur, batal Pak sampean. Kenapa? Kumur wajib. Wajib semua dia bilang. Nah, ini nggak bisa. Jadi istilahnya harus dia belajar agar tahu, oh ini wajib, ini sunnah. Sebagian kitab ada tambahan, yaitu apa? Tahakkukul muqtadi. Syaratnya wudu itu harus memastikan batalnya dulu. Kalau dia wudunya untuk menghilangkan hadas. Kalau belum pasti, maka nggak sah wudunya, kecuali kalau wudu tajdid. Ya, contoh saya habis sholat maghrib ikut pengajian, adzan isya, bingung tadi ini batal apa enggak saya ini. Nah, kalau Anda wudu dalam posisi ragu ini, maka tidak boleh Anda berniat nawaitul wudu rafil hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, enggak boleh. Kenapa? Karena belum Anda memastikan hadas kecilnya. Sehingga boleh hanya wudu sunnah. Nah, pas wudu sunnah selesai, baru ingat, iya tadi saya buang angin, wajib wudu lagi. Karena wudu sunnah enggak bisa menghilangkan hadas. Nah, terus caranya bagaimana Ustaz? Caranya ikut kaidah yang mengatakan al-yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang sudah yakin enggak bisa dihilangkan, digeser dengan keraguan. Berarti apa? Ketika Anda yakin wudu, cuman ragu batal apa enggak, ya sudah, berarti Anda posisi wudu, enggak perlu wudu lagi. Yang kedua, maka Anda pastikan batalnya. Cara kedua, itu apa? Buang air. Sudah pasti batal, ya boleh Anda wudu dengan niat raf'ul hadas, ya. Itu cara kalau kita ini lagi ragu sudah wudu apa belum. Nah, kemudian masuk kepada faraidul wudu. Sekarang masuk kepada rukun-rukun wudu, ya. Itu sittatun, ada 6. Rukun wudu di sini dalam Al-Qur'an disebutkan 4. Itu Allah berfirman, "Idza kumtum ilas shalah," jika kalian hendak berdiri menuju salat, menegakkan salat,
faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, kedua tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini bukan wa arjulikum. Ya, berarti atofnya bukan kepada ngusap kepada kepala, tapi kepada wajah. Dan basuhlah kedua kaki kalian ilal ka'bain sampai mata kaki. Di sini dalam Al-Qur'an ada 4 rukun wudu. Ya, Imam Syafi'i menambah 2, yaitu niat dengan dalil innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harus pakai ini niat. Yang kedua, tartib. Tartib ini beliau ambil dengan kias, mengkiaskan kepada hadis tentang masalah sa'i. Waktu itu seorang sahabat tanya, bahwa sa'i ini ya Rasulullah dimulai dari mana? Dari Safa pada Marwah? Sahabat tanya. Maka beliau menjawab, yang jawaban ini sama Imam Syafi'i dijadikan dalil bukan hanya untuk sa'i, tapi seluruh amaliyah yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa itu ucapan Nabi? Nah, beliau bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dari yang Allah mulai dalam Al-Quran. Sehingga dalam bab sa'i Allah berfirman, innas sofa wal marwata min syairillah. Berarti apa? Sofa dulu disebutkan. Sehingga dari sini mulai sa'i dari sofa ke marwah, marwah ke sofa terus sampai 7 kali. Maka Imam Syafi'i mengambil, oh ini dalil bukannya untuk sa'i, tapi untuk semua yang di Al-Quran. Sementara 4 rukun wudu ini Allah sebutkan dengan berurut. Berarti urut wajib. Tidak boleh tangan dulu, kecuali harus wajah baru tangan. Dari sini Imam Syafi'i mengambil dalil, mengambil ketentuan bahwasanya tartib wajib di dalam wudu. Itu apa? Harus wajah dulu, baru kemudian tangan, baru kepala, baru kaki. Yang kedua beliau mengatakan, ini kaki itu atofnya kepada wajah. Kalau tidak ada fi'il tartib, tidak mungkin seperti ini aturannya. Pasti bacanya warjulikum. Ya. Tapi warjulakum tanda, oh berarti ini ada tertib di situ. Nah ini diantara dalil daripada Imam Syafi'i dalam menentukan rukun wudu ada 6. Apa saja itu? Yang pertama an-niyah. Insyaallah untuk masalah wudu ya akan kita bahas lebih detail pada pertemuan yang akan datang insyaallah di malam Selasa berikutnya. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk kita semua sehingga kedepannya kita lebih baik di dalam beribadah dan semakin yakin bahwa syariat Nabi adalah solusi kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa kullin salihah wa ala ma nawabi salafun salih. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا قرابات لنا في ديننا ربي وفقنا فقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أنقيا علما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون قر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.